Apakah kawan-kawan setuju bila manusia berasal dari kera? Apakah kawan-kawan setuju bila mana nenek moyang kita itu ternyata dari kera? Apakah setuju? Oke, kembali lagi bersama saya Rizal Maulana Yusuf di channel yang sangat berbahagia. Kali ini kita akan membahas tentang zaman praaksara ya. Masih dalam persejarahannya, mengenang masa lalu, mengenang si doi. Iya, 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 iya. Namun kali ini sebelum ada si doi ya, sudah tentu pasti sebelum ada kita, sebelum ada orang tua kita, dan sebelum ada manusia di muka bumi ini tentunya ada asal muasal atau sebab ya. Nah, kali ini saya akan mengupas sedikit tentang zaman praaksara. Ya. Kita mulai saja dengan ada yang dinamakan dengan evolusi bumi. Ya. Evolusi bumi ini uh, tentunya ada teori yang dikemukakan oleh Stephen Hawking ya. Anda tahu Stephen Hawking? Bukan Stephen William ya. Jadi Stephen Hawking ini mengemukakan bahwa bumi dulu saat 1 miliar tahun yang lalu itu berbentuk gumpalan-gumpalan es ya. Namun seiring berjalannya waktu, gumpalan-gumpalan itu kian memanas ya. Nah, dari panas atau suhu yang meningkat, yang tadinya dingin menjadi panas, terjadilah ledakan ya, menjadi duar gitu ya. Menjadi sebuah ledakan dan menjadi serpihan-serpihan. Nah, serpihan-serpihan ini yang nantinya akan menjadi sebuah planet-planet. Ya. Salah satu serpihan atau salah satu planet tempat kita tidur sekarang ya, betul sekali, yaitu planet bumi ya. Jadi evolusi bumi ini terjadi karena ledakan atau yang sering dinamakan dengan teori Big Bang ya, yang dikemukakan oleh Stephen Hawking ya. Di sini juga terdapat bahwa menurut ahli geologi, periodisasi perkembangan planet bumi ini terdiri dari 4 pembagian zaman ya. Apa saja 4 pembagian zaman itu? Yang pertama itu ada Arkaikum ya. Yang kedua ada Paleozoikum, yang ketiga ada Mesozoikum, dan yang terakhir adalah zaman Neozoikum ya. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, mari kita rilekskan dan open minded tentang cara berpikir atau cakrawala berpikir kita ya. Karena di sini saya bertekad untuk memparadigmakan bahwa belajar sejarah itu tidak monoton ya, tidak membosankan gitu ya. Nah, pada zaman Arkaikum ini, zaman ini dikenal dengan Prakambrium ya. Jadi kalau misalkan ada guru-guru yang menyampaikan atau siapapun yang menyampaikan Prakambrium, nah itu tuh sama saja seperti zaman Arkaikum ya. Atau Azoikum itu juga sama ya, hanya beda dalam penamaan gitu. Nah, waktunya dari kapan sampai kapan? Nah, untuk waktu Arkaikum atau zaman Prakambrium atau zaman Azoikum ini kira-kira 4,6 miliar sampai 570 miliar tahun yang lalu ya. Jadi bumi masih panas dan permukaan bumi yang masih tidak stabil sehingga belum layak huni ya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di bumi pada zaman ini. Sudah tentu pasti tidak ada tanda-tanda kehidupan karena suhu bumi pun sangat panas ya. Mana mungkin doi dapat hidup pada zaman yang panas ini? Iya, itu ya. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah Paleozoikum ya. Di zaman Paleozoikum ini kira-kira pada tahun berapa? Coba ada yang tahu? Nah, ternyata Paleozoikum ini berkisar antara tahun 570 sampai 240 juta tahun yang lalu ya. Zaman ini cirinya yaitu sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan ya. Nah, jenisnya itu seperti apa? Hewan-hewan yang hidup atau tanda-tanda yang hidup dari zaman Paleozoikum itu seperti apa? Seperti ikan, hewan berahang, atau nama latin yaitu Trilobita ya. Terus ada amfibi ya.
Dan ada tumbuhan seperti ganggang hijau ya. Nah, ganggang hijau itu yang sering kita temui ya, kalau misalkan di kolam ikan itu ada yang warna hijau-hijau gitu ya. Nah, itu tuh ganggang hijau. Nah, yang ketiga ini ada yang dinamakan dengan zaman Mesozoikum ya. Nah, pada zaman Mesozoikum ini, zaman ini berlangsung kira-kira 215 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, muncul hewan-hewan yang bertubuh besar. Seperti apa? Kita mungkin sudah sering melihat di film-film ya, atau di serial kartun ya, setiap minggu. Iya, iya. Dinosaurus, reptil, aves, dan mamalia kecil ya. Pada masa ini dinosaurus dan reptil menjadi penguasa bumi ya. Nah, gitu. Menjadi penguasa bumi. Zaman ini terbagi menjadi Trias, ya, Jura dan Kafur. Nah, terus zaman yang terakhir seperti yang kita tahu bahwa zaman terakhir ini adalah Neozoikum ya. Kalau Neozoikum ini berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu hingga sekarang ya. Zaman ini hewan-hewan raksasa mulai punah, tinggal para mamalia yang menguasai bumi. Zaman ini terbagi menjadi dua ya. Menjadi dua, yaitu zaman Tersier dan Kuarter. Tersier lagi terbagi lagi menjadi empat, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Triosen. Nah, untuk istilah-istilah sub dari zaman-zaman tersebut nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, terus di sini juga ada, benarkah tahap manusia seperti ini? Nah, jawabannya mari kita tahu. Nanti saya cantumkan ya gambarnya. Nah, menjawab evolusi ya, sebuah evolusi ini tentu pasti penuh dengan kontroversi ya, di mana ada seorang tokoh ya yang bernama Charles Darwin mengemukakan bahwa manusia berasal dari kera ya. Nah, apakah kawan-kawan setuju bila manusia berasal dari kera? Apakah kawan-kawan setuju bila mana nenek moyang kita itu ternyata dari kera? Apakah setuju? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau sepengamatan saya sebagai mahasiswa sejarah mengemukakan bahwa teori Darwin itu sangat keliru ya. Kenapa keliru? Kalau misalkan kera berevolusi menjadi kita, spesies kita, Homo sapien, sudah tentu pasti di zaman sekarang sudah tidak ada lagi kera. Nah, gitu. Cara melogiskannya begini. Uh, kalau misalkan tadi sudah dijelaskan ya, kalau misalkan zaman sekarang kera tidak berubah wujud menjadi manusia, maka kera berbeda dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kita itu satu genus beda spesies. Nah, contohnya bagaimana satu genus beda spesies? Misalkan anjing dengan serigala, ya mohon maaf, ini hewan ya, anjingnya ya. Anjing dengan serigala. Nah, itu tuh satu genus tapi beda spesies. Terus contoh apalagi? Misalkan cicak dengan tokek. Nah, itu tuh satu genus tapi beda spesies. Nah, begitu juga sama dengan kera, dengan Homo sapien, dengan Homo erectus, dengan Homo neanderthal, dengan Homo yang lain. Nah, itu tuh satu genus beda spesies ya. Nah, yang berhasil melakukan adaptasi dengan perkembangan zaman yang mengharuskan atau menuntut setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup itu, ya diantaranya itu Homo sapien gitu. Nah, untuk manusia purba ini tidak ya, bukan dari golongan kita Homo sapien gitu. Jadi ada Homo erectus, ada Homo neanderthal, nah ada kita Homo sapien ya. Itu tuh beriringan atau hidup di zaman yang sama, namun sayangnya eh, saudara-saudara kita ya yang satu genus itu punah. Karena kenapa bisa punah? Karena ternyata setelah diteliti oleh beberapa penelitian bahwa Homo erectus atau homo-homo yang lain selain Homo sapien itu memiliki otak yang cenderung kecil ya, cc otak yang cenderung kecil. Kalau misalkan Homo sapien itu kisaran cc otaknya itu antara 1000 sampai 1900 cc. Nah, kalau misalkan untuk Homo erectus, kita ambil contoh Homo erectus, itu tuh dari kapasitas otaknya itu 900, mohon maaf, 400 sampai 900 cc. Nah, sudah tentu pasti berbeda ya dengan kita. Nah, contohnya bagaimana dalam berburu perbedaan antara Homo sapien dengan Homo erectus.
Nah, perbedaan Homo erectus dengan Homo sapiens dalam berburu yaitu ketika Homo erectus mengejar mangsanya atau berburu di alam liar, mereka menggunakan otot ya, menggunakan otot dengan kerjasama timnya sama seperti kita Homo sapiens, namun mereka lebih mengandalkan otot ya, lengan kosong gitu ya. Nah, kalau kita bangsa kita Homo sapiens itu ya seperti kita, siapa yang dapat mengendalikan suatu strategi maka dialah yang akan menguasai menguasai di alam liar ya. Misalkan api ya medianya tuh, terus ada tombak, terus ada kapak ya, ada kapak perimbas. Nah itu salah satu media untuk berburu ya. Jadi tidak melakukan tangan kosong seperti apa namanya tuh tinju ya dengan hewan lain, bukan, tapi dengan media. Nah, berkembanglah sampai sekarang sehingga Homo sapiens menjadi penguasa di bumi hingga tahun 2021 dan tidak tahu ke depannya. Nah, mau tahu jenis Homo sapiens? Salah satu caranya yaitu kamu datang ke cermin dan lihat di cermin itu ada siapa. Nah, itulah Homo sapiens. Ya, terima kasih. Sekian dari saya dan selamat menikmati Cakrawala bersejarah tanpa bosan. Salam Historia.